Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca kisah di antara kisah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Ta'ala yang terkenal dengan kesabaran dan tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam Quran tidak banyak Allah Ta'ala sebutkan kisah tentang Nabi Ayyub, kecuali di beberapa tempat. Di antara dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-83 sampai 84, dan juga surat Shad pada ayat 41 sampai 44. Subhanallah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya di ayat 83, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub menyeru Tuhannya, anni masaniyad durru, sesungguhnya aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang di antara orang-orang yang menyayangi, di antara para penyayang. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durrin, maka kami pun perkenankan doa Ayub, kami kabulkan doanya dan kami hilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami pun kembalikan keluarganya, ya, dan kami berikan bersamanya sebagaimana keluarganya. Ini kami lipat gandakan, ya, keluarganya, rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, sebagai rahmat dari sisi kami dan juga sebagai pengingat bagi orang-orang yang abidin. Kemudian di surat Shad Allah Ta'ala firman, wadkur abdana ayyuba, dan sebutkanlah, ingatlah, kisahkanlah hamba kami, yakni Ayyub, idnada rabbahu anni masanya syaitanu binusbin wa adabin, ya, ketika dia menyeru Tuhannya, ya, anni masanya asyaiton, ya Rabbku, sungguh syaitan telah menggangguku, binusbin, dengan kesusahan, kepayahan, ya, wa adabin, dan juga dengan siksaan. Urkut birijlika hada muktasalun baridun wa syarabun, ya, maka Allah Ta'ala perintahkan, hentakkanlah kakimu ke tanah, niscaya akan keluar air yang dingin yang engkau bisa mandi dengannya dan engkau bisa meminumnya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum, dan kami pun karuniakan kepadanya, kembalikan kepadanya keluarganya, ya, yang semisal dengannya, rahmatan minna wa dzikran liulil albab, sebagai rahmat daripada kami dan juga sebagai peringatan, ya, bagi orang-orang yang berfikir. Wa khudh biyadika diksan fadrib bihi, dan ambillah, ya, segenggam ataupun ikatan daripada rumput-rumput ataupun daun daripada kurma, fadrib bihi, pukullah dengannya, wala tahnas, dan janganlah engkau langgar sumpahmu, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, sungguh kami dapatkan dia Ayub adalah termasuk hamba yang bersabar dan sebaik-baik hamba yang dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, tentunya ketika dalam Quran tidak disebutkan kisah detail daripada Nabi Ayyub alaihissalam, maka kita akan bacakan, ya, di antara perkataan para mufassir penjelasan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam, dan kebanyakan di antara mereka menukil daripada asar para sahabat yang bersumber daripada kisah-kisah Israiliyat. Naam, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang nasab daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Wa qala, beliau mengatakan, qala Ibnu Ishaq kana rajulan minar Rum, bahwasanya dia Nabi Ayyub adalah laki-laki dari bangsa Rum, ya. Wa huwa Ayyub ibnu Mausin ibnu Razih ibnu Al-Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim Al-Khalil. Dia adalah Ayyub bin Maus bin Razih bin Ais ibnu Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil.
Jadi beliau dari keturunan Nabi Ishak, ya, dari anaknya namanya Ais. Nabi Ishak memiliki anak diantaranya ini Yakub dan juga Al-Is. Dari Is inilah, ya, yang merupakan moyang daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Qasasul Anbiya, wa huwa minal anbiya'i al-mansus alal ihai ilaihim fi suratin nisa. Nabi Ayub adalah nabi-nabi yang diberikan wahyu. Beliau adalah nabi yang Allah Ta'ala berikan wahyu, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan, ya, kepada Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub, ya, dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub wal asbat. Asbat di sini maksudnya adalah nabi-nabi keturunan daripada Yaqub. Wa Isa wa Ayyub, dan juga kami wahyukan kepada Isa dan juga kepada Ayyub. Jadi beliau adalah seorang nabi yang Allah Ta'ala berikan wahyu. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, adapun istrinya, karena kisah Ayub ini, ya, berkenaan erat dengan kisah bagaimana kesetiaan istrinya. Siapa istrinya? Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan istrinya namanya Rahmah, ya, binti Afraim, dan ada yang mengatakan istrinya namanya Lia binti Minsa bin Yusuf bin Yakub, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dan juga para ahli tafsir yang lainnya, ya, menyebutkan bahwasanya kana Ayyub rajulan katsiral mal min sa'iri sunufihi wa anwa'i. Bahwasanya Nabi Ayyub adalah nabi yang sebelumnya Allah Ta'ala berikan harta, ya, berbagai macam bentuk harta beliau miliki. Minal an'am, dari bentuk hewan-hewan ternak, ya, harta daripada hewan-hewan ternak, wal abid, ya, dan juga hamba-hamba sahaya, budak-budak, wal mawasi, ya, hewan-hewan, wal aradi al muttasi'a bi ardi saniyah min ardi Huran, dan juga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub, ya, tanah yang luas. Subhanallah, ya. Jadi beliau sebelumnya memiliki harta yang banyak, baik dalam bentuk hewan-hewan ternak, budak-budak, dan juga tanah. Naam. Fasuliba dzalika min jami'u, akan tapi semua harta tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala, diuji Nabi Ayyub. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam kitab tafsirnya kisah yang panjang sekali tentang bagaimana syaitan, ya, hendak menguji kesabaran Nabi Ayyub, menguji keimanannya, ya, mulai dari menghilangkan ataupun membuat mati ternak-ternaknya, ya, kemudian rumahnya, kemudian anak-anaknya, subhanallah, yang meninggal satu persatu. Jadi yang intinya, ya, di antara ujian Nabi Ayyub, hartanya diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Hartanya, ya, sedikit demi sedikit hilang, sedikit demi sedikit, ya, berlari daripadanya. Wa batala fi jasadihi bi anwa'in minal bala, dan tidak hanya itu, Allah Ta'ala uji Nabi Ayyub alaihissalam, ya, setelah harta-hartanya Allah Ta'ala uji tubuhnya, yang mana tubuhnya ini dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Walam yabqa minhu atun salimun siwa qalbihi wa lisani, yang tidak tersisa daripada tubuh Nabi Ayyub kecuali dua, yakni lisan dan hatinya. Ini yang selamat, yang sehat, ya, yang dua-dua anggota tubuh ini, lisan dan hatinya ini, beliau gunakan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Wa huwa fi dzalika kullihi sabirun mukhtasabun, dan beliau, ya, dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, beliau tetap sabar dan juga tetap mengharapkan pahala daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wa tala maradu hatta afahul jalis, begitu lama penyakitnya, ya, sampai teman-temannya pun menjauhinya.
Wa uhasa minhul anis, sampai orang-orang pun jijik ya dengannya. Subhanallah. Ya, dikarenakan penyakit yang menggerogotinya, ya, penyakit sejenis kusta ataupun lepra, ya, dan juga penyakit cacar dan penyakit-penyakit yang lainnya. Wa ukhrija min baladihi, dan beliau pun diusir dari kampungnya. Penduduk kampung tidak ingin Nabi Ayub tinggal bersamanya karena khawatir mereka tertular penyakit tersebut, dan juga kemungkinan bau busuk yang menyengat daripada tubuh beliau. Wa ulqiya ala mazbalatin kharijaha, dan beliau pun diletakkan di mazbalah, ini tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah yang ada di luar kotanya ataupun desanya. Wa anqata anhu nas, manusia pun mengisolir diri daripadanya. Walam yabqa ahadun yahnu alaihi siwa zaujatihi, dan tidak ada satupun ya yang prihatin dengan beliau Nabi Ayub alaihissalam kecuali istrinya. Subhanallah, istrinya ini yang setia, ya. Kanat tar'ah lahu haqqahu, beliau istrinya ini menunaikan hak-haknya, merawatnya. Wa ta'rifu qadima ihsanihi ilaiha wa safaqatahu 'alaiha, dan dia mengenang bagaimana baiknya Ayub sebelumnya kepadanya dan bagaimana sayangnya Ayub kepadanya sebelum tertimpa musibah ini. Fakana taraddada ilaihi fatasluhu min sa'nihi, setiap hari istrinya ini menjenguk Nabi Ayub alaihissalam yang diletakkan di luar daripada kampungnya, di tempat pembuangan sampah. Subhanallah, ya, setiap hari istrinya ini menjenguknya. Wa tu'inu ala qada'i hajatihi, ketika Nabi Ayub hendak buang hajat, maka istrinya ini yang mengantarnya, menuntunnya. Subhanallah. Wa taqumu bi maslahatihi, dan beliau istrinya ini ya menyediakan keperluan-keperluannya. Wada'u fahaluha wa qalla maluha, sedikit demi sedikit istrinya ini pun melemah, ya, dan hartanya pun semakin habis. Hatta kanat takhdumun nasa bil ajri, sampai istrinya ini pun untuk memenuhi kebutuhan daripada Nabi Ayub dan juga kebutuhan keluarganya, ya, karena seluruh anaknya sudah meninggal. Subhanallah, tinggal dia dengan suaminya Ayub, ya, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Maka istri Nabi Ayub pun menjadi seorang pembantu. Subhanallah, ya, litut'imahu wa taqumu bi audihi, untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub. Wa hiya sabiratun ma'ahu ala ma halla bihi ma min firaqil mali wal warad, dan beliau istri Nabi Ayub ini begitu sabarnya, ya, walaupun apa yang terjadi ketika dia sudah tidak memiliki harta dan juga anak-anak, ya, wa ma yahtassu biha minal musibah bizauj, dan juga musibah khusus yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam suaminya, dia tetap bersabar. Subhanallah, dan manusia pun menjauh daripada mereka, ya, setelah Allah Ta'ala berikan kepada wanita ini, ya, banyaknya harta, kemuliaan, budak-budak, ya, sekarang menjadi orang yang ditinggal manusia, diisolir manusia. Subhanallah, tentu ini berbeda ujian ketika memang dari awal wanita ini adalah wanita yang miskin contohnya, akan tapi ya awalnya dia adalah seorang yang kaya, yang dipenuhi dengan harta, kemudian Allah Ta'ala uji dengan ujian seperti ini, dan dia tetap bersabar, ya, tetap setia dengan suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ya, Nabi SAW bersabda, asadun nasi balaan al-anbiya'u, manusia yang paling dahsyat, yang paling besar ujiannya yakni para nabi. Tsumma shalihuna tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang soleh, kemudian ya yang semisal dengannya. Wa qala yubtala rajulu ala hasabi dini, dan juga disebutkan dalam ya Sunan Ibnu Majah juga bahwasanya ya seorang laki-laki itu diuji berdasarkan bagaimana agamanya, kuatnya agamanya. Fa in kana fi dinihi salaba, ketika agamanya ini kokoh, zida fi bala'i, maka ditambah ujiannya. Subhanallah. Naam. Walam yajid hada kulluhu Ayyub alaihissalam illa ya sabran wa ihtisaban wa hamdan wa syukran. Ujian-ujian ataupun setiap musibah-musibah yang dialami oleh Ayyub alaihissalam,
hilangnya harta, hilangnya anak-anak, ya, dan juga manusia pun meninggalkannya, ujian dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dan juga ujian dalam bentuk, ya, psikologi, ketika manusia pun mengisolir diri daripadanya, menjauhkan diri, jijik terhadapnya. Beliau lalui dengan kesabaran dan selalu, ya, yakin dengan pahala yang Allah Ta'ala janjikan, dan juga beliau hamdan bersyukur, subhanallah, ya, wa syukran, dan bersyukur serta memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala ujian-ujian yang menimpanya. Dan ini merupakan sosok tauladan qudwah, ya, kepada manusia tentang bagaimana kesabaran, dan juga sebagai contoh bagi manusia bagaimana mengarungi ataupun menjalani musibah dan ujian. Naam, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Wa qala Hamid, berkata Hamid, maka safi balwahu samaniyata asra sana. Ujian yang menimpa Nabi Ayub, ya, berselisih para ulama. Ada yang mengatakan 13 tahun dan ada yang mengatakan 18 tahun. Dan Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya kisah tentang Nabi Ayub yang paling sahih, ya, di antara asar-asar yang ada adalah yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, ya, dari yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Juraij, ya, dari Anas Ibnu Malik, bahwasanya anna Ayyuba, sesungguhnya Nabi Ayub, ubtuliya falabisa fi balaihi thalasa asra sana. Nabi Ayub diuji, yang mana ujiannya, ya, yang menimpa beliau itu selama 13 tahun. Farafadahul qaribu wal bait, ya, keluarga-keluarga dekatnya pun menjauhinya, apalagi orang-orang yang jauh ataupun keluarga jauhnya. Illa rajulaini min ikhwanihi, kecuali dua daripada saudaranya. Fakana yakduani ilaihi wa yaruhani, yang mana dua daripada saudaranya ini, ya, ketika pagi dan sore menjenguknya. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka berkata salah satu di antara kedua saudaranya ini kepada satu-satunya lagi, ya, beliau mengatakan, laqad adnaba Ayyub dzanban adiman, sungguh Ayub ini dia memiliki dosa yang besar. Wa illa lakasafa anhu hadzal bala, kalau tidak dia melakukan dosa besar, tentunya dia akan segera sembuh daripada penyakitnya, ya. Dan juga kita lihat bagaimana, ya, musibah-musibah yang dialaminya tentu dikarenakan karena dosa-dosanya. Fadaqarhul akhar li Ayyub, maka salah satunya pun menghabarkan perkara ini kepada Nabi Ayyub, ya. Fahazina, maka Nabi Ayyub pun menjadi bersedih. Wada'allaha khinaidin, dan waktu itu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Fakharaja lihajatihi wa amsakat imra'atuhu biyadihi, waktu itu beliau keluar untuk menunaikan hajat, dan istrinya ini pun membantunya, menuntunnya, ya. Falamma faragha abta'at alaihi, ketika Nabi Ayub sudah selesai daripada hajatnya, istrinya ini pun terlambat untuk kembali, ya, menjenguknya ataupun kembali mengantarnya, ya, menjemputnya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ayub, ya, ketika Nabi Ayub hendak menunaikan hajat di antara oleh istrinya, ya, dan istrinya pun kembali, ya, ketika istrinya ini terlambat untuk menjemput Nabi Ayub, Allah Ta'ala pun turunkan wahyu, ya, agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Subhanallah. Fadaraba birijlihil arda fanaba'at ainun fagtasala minha fanubiat ainun fagtasala minha faraja'a sahihan, maka ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, ya, maka keluarlah mata air yang Nabi Ayub mandi, ya, dengan air tersebut, maka beliau kembali pulih, ya, dan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Faja'at imra'atuhu falam ta'rifhu, maka ketika datang istrinya, ya, untuk menemui Nabi Ayub, ya, istrinya mendapatkan Nabi Ayub tidak ada. Yang ada adalah seorang laki-laki yang, ya, yang gagah, dan dia seolah-olah mengenal laki-laki tersebut. Subhanallah, ya, dan dia tidak mengetahuinya, dia tidak mengetahui laki-laki tersebut, padahal dia adalah Nabi Ayub. Fasa'alathu an Ayub, maka istrinya pun bertanya kepada laki-laki tersebut yang dia adalah Nabi Ayub yang sudah sembuh dari penyakitnya, ya. Di mana Nabi Ayub? Di mana Ayub?
Maka Nabi Ayub mengatakan, inni ana huwa, akulah dia. Wa kana lahu andaroni. Nabi Ayub memiliki dua tempat penyimpanan gandum, ya. Ahaduhuma lil qamhi wal akhar lisyair, ya. Salah satunya untuk gandum yang berwarna gelap, ya, qamh. Yang salah satunya adalah tempat gandum yang cerah, ya, yang namanya syair. Fa ba'asallahu lahu sahabah fa'abragat fi andaril qamhi ad-dhahab. Maka Allah Ta'ala utus awan, ya, yang menghujani tempat penyimpanan gandum. Hujannya adalah hujan emas, subhanallah. Hatta fada, sampai meluber, ya, sampai meluap. Wa fi andari syair al-fidda hatta fada. Dan Allah Ta'ala juga mengutus awan yang menuju kepada tempat penyimpanan syair, gandum yang warnanya cerah, ya. Dan turun hujan perak daripada tempat penyimpanan tersebut sampai meluber. Maka Allah Ta'ala kembalikan kekayaan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang beliau mengatakan di antara asar-asar yang paling sahih adalah asar yang datang yang melalui jalur daripada, ya, Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jurayz dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an. Naam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kita akan baca asar-asar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang kisah daripada Nabi Ayub alaihissalam. Naam. Beliau menyebutkan, inna nabiyallahi Ayyub labisa bihi bala'uhu 18 sana. Bahwasanya Nabi Ayub, beliau, ya, ditimpa penyakit selama 18 tahun. Farafadahul qaribu wal ba'id, ya, maka orang-orang pun menjauh daripadanya, keluarga terdekatnya pun menjauh, orang-orang pun menjauhinya. Illa rajulaini min ikhwanihi kana min akhassi ikhwani lahu, kecuali dua orang daripada laki-laki yang beliau memiliki kerabat dengan Nabi Ayub, ya, beliau adalah saudaranya. Kana yakduwani ilaihi wa yaruhani, pagi dan sore mereka jenguk Nabi Ayub, ya. Faqala ahaduhuma li sahibihi, salah satu di antara saudara Nabi Ayub ini pun berkata kepada salah satunya, ya, ta'lamu wallahi laqad adnaba Ayub dan ban ma adnabahu ahadun minal alamin. Tidaklah engkau mengetahui bahwasanya Ayub itu memiliki dosa yang tidak pernah dilakukan, ya, seorang pun di dunia ini. Qala sahibuhu wa madaka, maka berkata, ya, saudara yang satunya, apa itu? Qala mundu samani asyra sana lam yarhamhu rabbuhu fayaksifa ma bihi, ya, fayaksifu ma bihi. Selama sejak 18 tahun Tuhannya tidak merahmatinya, subhanallah, ya. Dia selalu ditimpa musibah-musibah, ya. Datang satu musibah, kemudian selesai satu musibah, datang musibah yang lainnya, dan juga sekarang tertimpa penyakit, ya, subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala tidak menyembuhkan penyakitnya sampai hari ini, ya. Falamma raha ilaihi lam yasbir rajul hatta dzakara dzalika lahu. Ketika mereka sudah pergi, salah satu di antara, ya, saudara Nabi Ayub ini pun tidak sabar, ya, dia pun menghabarkan berita ini, percakapan mereka kepada Nabi Ayub. Faqala Ayub, ya, maka berkata Nabi Ayub, la adri ma taqulu, ya, aku tidak tahu apa yang kalian, ya, bicarakan. Ghairu anna Allah azza wa jalla ya'lamu anni kuntu amarru 'ala ar-rajulaini yatanaza'ani, kecuali suatu ketika, ya, aku melewati dua orang yang mereka saling berselisih. Fayadhkuranillaha fa'arji'u ila baiti fa'ukaffir anhuma, ya, yang mereka ketika berselisih menyebut nama Allah Ta'ala. Kemudian aku pun kembali ke rumahku, ya, dan aku pun fa'ukaffiru anhuma, ya, aku pun membayar diat daripada mereka, ya, membayar kafarat daripada apa yang mereka ucapkan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karahiyatan an yudkarallahu illa fi haqqin, aku takut ketika mereka menyebut-nyebut nama Allah, mereka menyebut nama Allah yang bukan haknya, subhanallah. Naam. Wa qala wa kana yakhruju fi hajatihi, suatu ketika Nabi Ayub keluar untuk menunaikan hajatnya. Fa idza qadaha amsakat imra'atuhu biyadihi hatta yarji'ah, ketika beliau selesai menunaikan hajat, diantar oleh istrinya, istrinya pun menuntunnya, subhanallah, ya,
sampai kembali ke tempatnya. Falamma kana dzata yaumin abta'at alaihi. Suatu ketika istrinya ini pun ya terlambat untuk menjemput Nabi Ayub ketika Nabi Ayub selesai menunaikan hajat. Fa'auhawwahu ila Ayyub fi makanihi. Maka Allah Ta'ala pun wahyukan kepada Nabi Ayub ya di tempat itu, anirkud birijlika hada muktasalun baridun wa syarabun, untuk menghentakkan kakinya ya, untuk hentakkanlah kakimu, niscaya akan keluar daripada tanah ini air yang sejuk yang bisa engkau gunakan untuk mandi dan juga engkau minum. Fastabta'athu fatalaqathu tandur. Ya, ketika istri Nabi Ayub ini kembali dan dia terlambat, dia mencari-cari Nabi Ayub. Subhanallah, ya. Wa aqbala 'alaiha qad adhaballahu ma bihi minal bala. Ketika istrinya kembali, Allah Ta'ala telah kembalikan ya kondisi Nabi Ayub, sembuhkan Nabi Ayub. Subhanallah. Wa huwa ala ahsani makan, dan tidak hanya itu ya, keadaan beliau lebih ganteng, lebih gagah, subhanallah, daripada sebelumnya. Falamma ra'athu qalat, ketika istrinya ini melihatnya dan dia tidak tahu kalau dia adalah Nabi Ayub, ai barakallahu fik, ya, semoga Allah memberkaimu. Hal ra'aita nabiyallah hadzal mubtala, tidaklah engkau melihat ya Nabi Allah Ayub yang sekarang dia sedang sakit? Fa wallahil qadiru ala dzalika ma ra'aitu rajulan asbahu min bihi minka id kana sahihan. Demi Allah ya Al-Qadir yang Maha berkuasa ya, tidaklah pernah aku melihat orang ya, tidaklah aku melihat seorang pun yang mirip dengan Ayub kecuali engkau, kalau dia dalam keadaan sembuh, ketika dia dalam keadaan sehat. Qala fa inni ana huwa, maka berkata Nabi Ayub, akulah dia. Qala wa kana lahu andaron, ya, maka disebutkan bahwasanya Nabi Ayub memiliki dua tempat penyimpanan gandum tadi ya, yang namanya qamh dan syair, sama-sama gandum ya. Allah alam ya, ada yang mengatakan perbedaan antara qamh dengan syair adalah bentuk warnanya. Naam. Fa ba'asallahu sahabataini, ya, Allah Ta'ala pun utus ya dua awan. Falamma kanat ihdahuma ala andaril qamhi afraghat bihi dhahab hatta fada. Ketika mereka berdua berada di tempat penyimpanan gandum yang satunya, maka Allah Ta'ala pun perintahkan kepada awan tersebut untuk menghujani ya emas, hatta fada, sampai meluber-luber ya, sampai tumpah-tumpah. Subhanallah. Fa afraghatil ukhra fi andaris syair ya al-warik hatta fada. Adapun di gandum yang lainnya Allah Ta'ala perintahkan kepada awan tersebut untuk menghujani perak sampai terpenuhi, sampai meluber-luber, sampai ya tumpah ruah daripada perak-perak tersebut. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan ya, Al-Imam Bukhari menyebutkan riwayat kisah tentang ya, menyebutkan hadis kisah tentang Nabi Ayub ya. Bainama Ayub yaktasilu uryanan, ketika Nabi Ayub sedang mandi dalam kondisi telanjang ya, kharra alaihi rijlu jarad min dahabin. Subhanallah ya, berjatuhan kepada beliau ketika beliau sedang mandi telanjang ya, yakni banyak sekali belalang-belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala yahsi fi thawbihi, Nabi Ayub pun mengumpulkan belalang-belalang tersebut ya, belalang emas ya, di baju beliau. Fanadahu rabbuhu, maka Allah Ta'ala pun menyeruhnya, ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara, wahai Ayub, bukankah aku telah membuat engkau kaya, mencukupimu? Qala, maka berkata Nabi Ayub, bala ya Rabb, benar wahai Rabb, walakin la ghina li an barakatik, tapi aku ya tidak pernah cukup dengan berkahmu, keberkahanmu. Subhanallah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari tentang kisah Ayub dalam sahih beliau. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa qawlihi urkud birijlika, adapun firman Allah Ta'ala ya, ketika memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan tanahnya, menghentakkan kakinya ke tanah. Ai idrib al-arda birijlik, hentakkan kakimu ya, hentakkan kakimu ke tanah. Famtasala ma amara bihi, maka Nabi Ayub pun segera melaksanakan perintah Allah. Fa anba'allahu lahu ainan baridatal ma, maka Allah Ta'ala pun ya
mengeluarkan dari tanah tersebut yakni mata air yang dingin. Wa amara an yaktasila fiha wa yasrab minha, dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ayub untuk mandi pada mata air tersebut, ya, dan juga meminum airnya. Fa'adhaballahu anhu ma kana yajiduhu minal alam wal adha, maka Allah Ta'ala pun hilangkan setelah Nabi Ayub mandi, ya, dari air tersebut. Allah Ta'ala menghilangkan, ya, penyakitnya, was-saqmu wal marad. Naam, alladzi kana fi jasadihi dhahiran wa batinan, yang sebelumnya beliau tertimpa penyakit dhahir dan batin, ya, subhanallah, penyakit yang menimpa Nabi Ayub tidak hanya luarnya, akan tapi penyakit dalam. Wa abdalahu Allahu ba'da dzalika, ya, kullihi sihatan dhahiratan wa batinan. Setelah beliau mandi dan meminum air tersebut, ya, maka beliau kembali sehat lahir dan batinnya, dhahir, ya, dan batinnya. Wa jamalan tamman wa malan katsiran, dan tidak hanya itu, Allah Ta'ala buat Nabi Ayub menjadi lebih gagah, lebih ganteng, ya. Wa malan katsiran, Allah Ta'ala berikan kepada beliau, ya, harta yang banyak. Hatta sabalahu minal mali sabbah, ya, mataron adiman jaradan min dahabin. Subhanallah, Allah Ta'ala hujani beliau, ya, dengan belalang-belalang emas. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara beliau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, tafsir daripada firman Allah Ta'ala, wa khudh biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas, ya, maka ambillah segenggam daripada kumpulan rumput-rumput ataupun, ya, daun-daun daripada kurma. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab, sungguh kami dapatkan dia Ayub adalah termasuk hamba kami yang bersabar. Ni'mal abdi, dialah sebaik-baik hamba, innahu awwab, sungguhnya dia adalah seorang hamba, ya, yang selalu kembali kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya, ya, Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya, ya, ketika istrinya ini, ya, menjual daripada kuncir rambutnya. Subhanallah, ketika semua orang tidak lagi mau memperkerjakan ataupun mengambil istri Nabi Ayub sebagai pembantu karena tahu bahwasanya dia adalah istri Nabi Ayub, mereka takut, ya, istrinya ini akan membawa penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, maka tidak ada orang yang, ya, memperkerjakan beliau. Maka beliau pun, ya, menjual rambutnya. Subhanallah, ya, menjual salah satu kunci daripada rambutnya, yang mana istri Nabi Ayub memiliki 2 kuncir rambut. Ketika rambutnya ini dikumpulkan, maka bisa dibuat 2 kunciran. Dan waktu itu, ya, wanita-wanita gemar memanjangkan rambutnya dengan rambut palsu. Nah, ketika istrinya ini menjual daripada salah satu kuncirnya, maka Nabi Ayub pun berkata kepada istrinya, ya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Yang mana hasil daripada jualan kuncir rambut ini digunakan untuk membeli makanan yang diberikan kepada Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub pun berkata kepada istrinya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Istrinya pun menjawab, ya, aku menjadi pembantu. Subhanallah. Kemudian ketika habis uang tersebut, maka beliau pun menjual salah satu kuncir daripada kuncir istri Nabi Ayub, ya. Beliau istri Nabi Ayub menjual salah satu kuncir yang tinggal 1. Dijual kuncir tersebut, kuncir rambut tersebut, dan hasilnya diberikan untuk makanan dan diberikan kepada Nabi Ayub, ya. Dan Nabi Ayub pun berkata, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Demi Allah, aku tidak akan makan makanan ini kecuali engkau kabarkan kepadaku, ya, dari mana engkau dapatkan, ya, makanan ini. Maka istri Nabi Ayub pun membuka, ya, kerudungnya. Dia dapatkan istrinya sudah tidak memiliki rambut. Subhanallah. Maka beliau pun marah, bersumpah atas nama Allah akan mencambuk, ya, mendera istri Nabi Ayub, ya, bernadar nanti kalau sembuh beliau akan mencambuknya dengan 100 kali cambukan. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala pun, ya, berikan rukhsah kepada Nabi Ayub, perintahkan kepada Nabi Ayub, ya, wa khudh biyadika digsan, maka kumpulkanlah rumput-rumput ataupun, ya, daun-daun daripada kurma sebanyak 100, ya, fadrib bihi wala tahnas, maka pukullah dengan, ya, kumpulan daripada rumput tersebut, dan jangan engkau langgar sumpahmu. Inna wajadnahu sabiran, dan kami dapatkan Ayub termasuk orang-orang yang sabar. Ni'mal abd,
Ya, dia adalah sebaik-baik hamba, innahu awwab. Ya. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini kisah Nabi Ayub yang bisa kita kisahkan, ya. Kisah yang singkat, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.